Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di Masjid Jabal Su'ada untuk melanjutkan kajian ensiklopedi salat jilid yang kedua. Sama seperti minggu lalu, malam ini hanya review murojaah materi yang sudah pernah dibahas oleh Ustadz Azmi pada pertemuan sebelum bulan Ramadan. Sekarang ada di halaman, kalau di buku besar, halaman 207, buku cetakan baru 228, masalah ketujuh, yaitu cara sholat bagi orang sakit. Karena ini hanya review, jadi mungkin saya percepat, tidak dibaca semua, tidak sebagaimana biasa ada pembaca lalu kemudian nanti dijelaskan, lalu kemudian saya mencukupkan pada masalah-masalah yang sangat penting untuk dibahas saja. Berapa? 223. Saya mulai. Cara sholat bagi orang sakit. Kata penulis di poin pertama, orang yang sakit tapi tidak khawatir sakitnya bertambah kalau dia sholatnya berdiri, maka dia harus sholat berdiri di dalam sholat fardu. Perhatikan teman-teman, di dalam sholat fardu, karena kita sudah pernah belajar bahwa berdiri di dalam sholat sunnah hukumnya berdiri di dalam sholat sunnah. Adapun untuk sholat fardu, berdiri itu adalah rukun. Maka di dalam sholat fardu, meskipun sakit, kalau memang masih bisa berdiri dan berdiri itu tidak memperparah sakit, maka wajib berdiri. Coba contohkan apa saja sakit-sakit yang tidak ada masalah kalau dia berdiri. Sakit gigi, ya kan? Kau sakit gigi sholatnya tidur? Iya, soalnya saya sakit gigi. Ini tidak bisa dikarenakan masih bisa berdiri, dan berdiri tidak ada efeknya sama sakit gigi. Diare, patah tulang tapi yang patah itu tangannya, bukan kakinya. Apalagi sakit mah, demam yang ringan, pusing sedikit, maka ini semua tetap wajib berdiri. Adapun sakit yang kalau dia berdiri nanti bisa bertambah parah, maka dia tidak mengapa kalau dia tidak berdiri. Nanti ada keringanannya. Contohnya apa? Orang patah tulang di bagian kaki, vertigo. Saya pernah dengar orang vertigo itu kalau sudah goyang dia berdiri bisa ambruk nanti. Maka tidak mengapa kalau dia tidak berdiri, nanti dia bisa ambil keringanan. Kenapa kita harus berdiri meskipun sakit? Selama sakit itu tidak mengapa kalau sholatnya berdiri, karena firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, ada di surat Al-Baqarah ayat 238. Di poin yang kedua, kata penulis, jika orang yang sakit masih mampu berdiri tapi tidak mampu berdiri tegak, hanya bisa bersandar pada tongkat, dinding, atau bertopang pada orang di sebelahnya, maka dia harus berdiri meskipun demikian. Contoh orang ini, nah ini kebetulan saya bawa boneka ya, ini saya bawa pasukan, ya sengaja memang buat bahan peraga. Ini orang tidak sanggup untuk berdiri sendiri karena dia agak goyang-goyang gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Sakit apa ini kira-kira? Vertigo. Oh, kalau vertigo ini udah melayang betulan ini. Bersandar pun tak bisa dia. Oke, cedera sedikit di kakinya. Nah, dia bisanya bersandar pada dinding atau bersandar pada temannya. Maka dia sholatnya meskipun bersandar. Tapi tidak boleh langsung duduk. Nah, saya kurang bisa memberikan contoh sakitnya sakit apa. Tapi contohnya, ada orang tua, ya karena sudah tua kemudian
ada uzur, kakinya mungkin kadang sakit, kadang sudah pengapuran, sudah osteoporosis. Jadi kadang-kadang dia kalau sholat berdiri tegak itu tidak bisa. Tapi di rumahnya dia punya sandaran, misalnya dinding. Maka dia sholat meskipun sandar pada dinding. Dia bisanya pakai tongkat, maka dia sholat pakai tongkat. Teman-teman tahu itu? Kayak jemuran buat handuk itu loh, yang kakinya 4. Ada kan alat berdirinya lansia yang kayak gitu bentuknya. Nah kalau dia bisa sholat dengan menggunakan kaki 4 itu, maka dia bisa sholat demikian. Seperti itu. Ini disandarkan pada hadis Wabisah dari Ummu Qais. Rasulullah SAW ketika beliau berusia lanjut dan beliau sudah semakin gemuk, maka beliau sholat dengan bersandar pada tongkat. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada riwayat ya, Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada di zaman kami dahulu orang-orang yang senantiasa hilang dari masjid kecuali orang-orang yang sudah diketahui dengan jelas kemunafikannya. Karena di antara kami sampai-sampai saking inginnya pergi masjid, dia untuk datang ke masjid itu sholat dengan dipapah oleh teman-temannya, dan sholat itu diapit oleh 2 orang di kanan dan kirinya supaya dia bisa berdiri tegak. Pernah mendengar? Ya, ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu para sahabat meskipun ketika mereka ada sakit, tapi sakitnya bisa bersandar pada 2 orang, maka dia dipapah dengan diapit. Ya. Jadi tidak bisa langsung duduk, tapi bersandar dulu. Berarti kita perlu koreksi juga ketika ada orang berkata kalau tidak bisa berdiri duduk, itu belum sempurna penjelasannya. Yang benar kalau tidak bisa berdiri tegak maka bersandar. Entah bersandar pada tongkat, pada dinding, pada orang. Nanti kalau tidak bisa, baru duduk. Di poin ketiga, jika orang yang sakit tidak mampu berdiri kecuali dengan cara terpaksa membungkuk sedikit, maka dia bisa sholat meskipun agak membungkuk. Perhatikan, membungkuk ini berarti agak sedikit merunduk. Dan nanti supaya terbedakan antara ruku dengan sujud, maka waktu dia bungkuk untuk ruku jangan terlalu rendah. Nanti bungkuk untuk isyarat sujud, baru kemudian agak rendah sedikit. Yang keempat, orang yang sakit, yang mampu berdiri, tapi tidak mampu ruku dan sujud, ya, tidak mampu untuk ruku dan sujud, tapi masih mampu untuk berdiri, maka berdiri tidak gugur. Saya waktu kecil, saya pernah sakit mata. Waktu itu di Balikpapan banyak orang sakit mata. Kata mama, jangan keluar-keluar, nanti sakit mata. Ya namanya anak kecil, sudah memang jiwanya main, ya main. Akhirnya pulang-pulang, besoknya sakit mata. Saya rasakan kalau saya ruku itu mata kayak mau copot. Itu baru rukunya, belum sujudnya. Kalau sudah sujud itu matanya kayak mau keluar begitu. Ya kan? Dan sakit rasanya. Nah, meskipun kita tidak mampu untuk ruku dan sujud karena merasa mata ini sakit dan mau copot, tapi karena kakinya mampu berdiri, maka tetap harus berdiri. Nanti perkara untuk nggak bisa ruku dan sujud karena faktor tadi, berarti bisa dapat keringanan, misalnya di belakang kita taruh kursi. Di belakang taruh kursi, kemudian berdiri. Waktu ruku agak merunduk sedikit. Waktu sujud kita duduk di kursi sambil merunduk. 2000 berapa ya? Saya lupa. 2015 apa 16. Saya masuk rumah sakit operasi usus buntu. 3 hari di rumah sakit, keluar dari rumah sakit langsung ngisi di Masjid Namirah. Nah, tapi karena di perut ini baru ada belahannya, belum kering, juga tidak bisa kalau dibawa sujud, maka saya cari kursi. Karena saya masih mampu berdiri, maka saya posisi berdiri. Tapi begitu ruku tapi hanya tidak bisa sempurna, hanya sedikit merunduk. Waktu sujud, saya duduk di kursi. Jadi ini yang dimaksud di nomor 4. Bila pun sakit dan tidak bisa ruku dan sujud, tapi bisa berdiri, maka tetap harus berdiri. Untuk ruku dan sujud nanti bisa diganti dengan cara duduk misalnya duduk di kursi. Sampai sini dulu. Kita ringkas. Kalau masih bisa berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri tegak, boleh bersandar.
Kalau tidak bisa bersandar, bisa agak sedikit merunduk atau membungkuk. Dan sekalipun tidak bisa ruku dan sujud, kalau memang kakinya masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terkait 4 poin ini saja ya, tidak boleh keluar dulu. Oke, kalau kita sholatnya pakai kursi, tapi kita hadir di masjid. Hadir di masjid dan kita mau tidak mau berjamaah. Pertanyaannya, kita sejajar dengan jamaah itu, yang mana yang sejajar? Kakinya kita, apa kakinya kursi? Karena tidak mungkin dua-duanya. Ya atau tidak? Dalam posisi tetap mau berdiri, yang mana yang sejajar dengan kakinya jamaah yang lain? Kaki kita ataukah kaki kursi? Yang lebih tepat adalah posisi kaki kita yang sejajar dengan kaki jamaah. Kenapa demikian? Karena itu memang yang dituntunkan Nabi SAW. Kalau yang sejajar adalah kaki kursi itu kadang-kadang ada 4. Dan tidak bisa betul-betul jadi sejajar dengan jamaah yang lain. Kita terpaksa maju lebih depan. Nah sekarang nanti pertanyaannya, tapi Ustadz kalau kita sejajar dengan jamaah, terus kursinya berarti bagaimana? Nanti kasihan orang yang di belakang. Orang yang di belakang kalau mau sujud nanti berarti dia kepentok kaki kursi. Atau dia sujud kepalanya di bawahnya kursi. Kalau kursinya itu ambruk, gitu kan? Nah itu yang saya lakukan waktu tadi saya cerita saya keluar dari rumah sakit, saya ngisi kajian. Yang di belakang saya sudah saya kasih tahu duluan. Nanti saya sejajar dengan jamaah. Nanti kalau saya mau ruku, kursinya saya tarik. Jadi jangan khawatir. Jadi begitu ya, kursinya agak belakang. Nanti orang yang di belakang diberitahu bahwa kita nanti ketika ruku dan sujud, kursinya ditarik ke depan. Ini penjelasan ini saya pernah dapat di Mading di kota Riyadh dulu. Ada satu masjid saya sholat di situ. Kemudian ada buku yang dibagikan dan ada madingnya tentang sholat bagi orang sakit dan penjelasan khusus di manakah kaki. Apakah sejajar jamaah ataukah lebih depan dan yang sejajar itu kaki kursinya. Penjelasannya di situ adalah kaki kursinya di belakang kaki kita yang sejajar dengan sesama jamaah. Jadi dipahami? Lanjut. Poin kelima. Orang sakit jika berdiri membuatnya tambah sakit atau memperberat dirinya atau membahayakannya atau takut nanti bertambah sakit, maka boleh duduk. Boleh diberi contoh apa tadi? Vertigo. Ada orang yang dia khawatir kalau dia sholat dalam keadaan berdiri melayang-melayang nanti bisa kehilangan keseimbangan lalu memudaratkan dirinya, kepala terhantuk dinding, terhantuk benda tajam, ujung meja dan lain-lain malah membahayakan. Maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang ada pada poin 7. Coba dibuka dulu di poin 7. Nabi SAW mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Sholatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak bisa maka sholat dalam keadaan duduk. Maksudnya bila tidak bisa berdiri, tidak bisa bersandar, tidak bisa membungkuk, baru kemudian sholat duduk. Ada beberapa ayat yang disebutkan di sini, tapi kita langkahi saja. Yang intinya, kalau memang berdiri itu membahayakan, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Ada riwayat dari Anas bin Malik, di bawahnya ayat-ayat, Nabi pernah terjatuh dari tempat tidur sehingga lambung kanan beliau terluka. Kami pun masuk untuk menjenguk beliau waktu sholat tiba dan kami dapati beliau sholat bersama kami dalam keadaan duduk. Para ulama bersepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri maka boleh dia untuk sholat sambil duduk. Maksudnya adalah bila tak mampu berdiri dan tidak mampu bersandar. Bagaimana cara duduknya? Ada di poin 6. Kata penulis, yang afdal, yang lebih utama, orang yang sholat, kalau memang mau sholat sambil duduk, maka yang lebih utama duduk bersila. Seperti rata-rata teman-teman sekarang ini. Duduk dengan menyaling-nyilangkan kaki-kakinya.
Kata penulis, yang afdol bagi orang yang sakit, yang sholatnya sambil duduk, maka dia bersila di tempat berdirinya. Jika dia ruku, maka hendaklah dia ruku dalam keadaan bersila, tetapi berbeda dengan orang yang sehat, ruku dalam keadaan berdiri. Bagaimana tuh? Coba perhatikan teman-teman. Tadi yang vertigo ya. Yang vertigo ini karena dia tidak bisa sholat berdiri, maka dia duduk bersila. Untuk ruku, caranya pegang lutut. Coba teman-teman pegang lutut. Lalu kemudian kepalanya ditundukkan sedikit, tapi tidak usah terlalu nunduk. Itu isyarat buat ruku. Sekarang bagaimana sujudnya? Kita baca. Disunahkan baginya untuk meletakkan kedua tangannya di atas lututnya waktu ruku. Adapun untuk sujud, maka wajib sujud di lantai bila memang masih bisa. Tapi jika tidak bisa, maka tangannya di lantai, kepalanya isyarat sujud. Bila tidak bisa juga, maka tangannya di lutut, lalu kemudian isyarat sujud agak rendah. Mari kita praktekkan. Teman-teman bersila, pegang lutut. Allahu Akbar, ini ruku. Tapi tidak usah terlalu merunduk. Sami Allahu liman hamidah, bagaimana tangannya? Tetap diangkat. Lalu kembalikan entah kembali ke lutut, entah kembali ke dada, terserah. Kemudian yang vertigo ini bilang, aku masih bisa sujud. Malah kalau sujud itu ngenain kepala misalnya. Anggaplah dia bilang begitu. Berarti sujud seperti biasa. Bisa dipahami? Tapi kalau dia bilang ini sujud juga tetap puyeng-puyeng, maka taruh tangannya di lantai dan kepalanya merunduk seperti sujud. Itu caranya. Bila itu pun dia bilang, sudah dicoba nih tangannya di lantai malah sakit tangannya, malah puyeng-puyeng juga, taruh saja tangannya kembali di lutut, tapi sujudnya merunduk lebih dalam daripada ruku tadi. Coba. Merunduk lebih dalam. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan sehingga kasus-kasus tadi ya tidak perlu dipraktekkan. Sehat-sehat. Dan memang ada kalanya orang itu kalau dia sakit, baru di situ terlihat bahwa dia tidak sabar. Ya, saya jujur termasuk juga yang kalau sakit, saya mikir begini, ini sakit, kemarin sakit di Jakarta sakit diare aja udah setengah mati. Gimana ya saya bayangkan orang-orang yang sakit kanker, orang yang patah tulang, yang apa iya saya bisa bersabar begitu. Sehingga kadang-kadang saya bilang, ya Allah matikanlah saya dan husnul khotimah. Misalnya mati pulang umroh, pesawatnya jatuhnya di laut. Jamanya. Tapi setidaknya nyemplung, saya tidak bisa berenang, gitu kan? Kalaupun tidak bisa berenang, nyemplung terus, gitu kan? Mati sekejap gitu, seketika. Daripada akhirnya kemudian di rumah sakit yang aduh, dan akhirnya disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh sholat risih karena merasa ini banyak najis. Pakai kateter, pakai pampers orang dewasa. Yang kadang-kadang dibayangkan, apa iya saya ini bisa sabar menghadapi sakit seperti itu? Atau pas lagi ngisi tiba-tiba meninggal gitu. Di atas kursi sedang ngisi kajian tiba-tiba meninggal. Kan banyak masyayikh seperti itu. Nah, itu lebih lebih saya cita-citakan. Lanjut. Di poin berikutnya ke-7, karena di poin 6 ini panjang tapi sudah saya ringkas tadi. Intinya ruku tangannya di lutut, adapun sujud maka ada 3 model. Bagaimana tadi? Sujud seperti biasa, bila tidak bisa tangannya yang di lantai, kepalanya merunduk seperti sujud. Kalau tidak bisa tangannya di lutut, kepalanya runduk lebih rendah daripada
rukuk. Sampai sini ada pertanyaan? Takmir mungkin bisa minta tolong, siapa tahu ada mic buat ibu-ibu. Siapa tahu ada ibu-ibu mau bertanya. Ya, bertanya. Oh. Kalau tadi kan duduknya di kursi. Nah, ini kalau duduknya bersila dan duduknya di samping jamaah yang lain, sejajar dengan kakinya jamaah yang mana? Kakinya kita apa bokongnya? Jawabannya bokongnya. Jawabannya bokongnya. Baik, saya tambahkan. Untuk duduk sebenarnya bisa dengan beberapa model. Ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Mungkin bagi sebagian orang lebih mudah duduk di kursi. Bagi sebagian orang lebih mudah duduk di lantai. Untuk duduk di lantai boleh bersila, boleh tawarruk. Tawarruk itu bagaimana? Seperti tahiyat akhir salat maghrib. Boleh juga iftirash. Iftirash itu seperti rakaat 2-nya salat maghrib. Ada sebagian orang yang dia tidak bisa bersila, tidak bisa tawarruk, tidak bisa iftirash karena kakinya tidak bisa ditekuk. Berarti kakinya selonjor, nyelonjor ke depan. Bisa dipahami? Ada orang, saya tidak bisa Ustaz, saya cuma bisa kaki ditekuk satu, satunya nyelonjor. Ya, lakukanlah begitu. Yang penting tetap sholat. Nah, di poin 7, jika orang sakit tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka dia boleh bertumpu dengan lambungnya dengan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Yang afdol, lambung kanan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah berdiri, jika tidak bisa maka duduk, jika tidak bisa maka berbaring di lambung. Ya, ini qadarullah, mungkin ibu-ibu tidak bisa melihat saya. Kalau bapak-bapak bisa lihat saya. Perhatikan. Ini orang sakit. Kiblat di belakang saya. Nah, dia ini tidak bisa berdiri, tidak bisa juga duduk. Mau duduk di lantai, mau duduk di kursi, semuanya tidak bisa. Misalnya apa? Stroke, ya kan? Mana badan bagian kanan? Sini ya, ini kanan. Ini badan bagian kiri. Maka lambung kanannya dia di sebelah sini. Maka caranya begini. Ini bantal. Tidur. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Badannya hadap kiblat. Ini badannya hadap mana? Hadap kiblat. Nanti tangannya bersedekap. Begini sedekap. Begitu. Ini kan kepalanya tidak bisa nih kalau nggak dikasih bantal. Kasih bantal. Karena kalau nggak dikasih bantal kepalanya nekuk gini tuh. Maka dikasih bantal biar enak. Gini caranya. Nanti waktu ruku kepalanya agak tangannya gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kepalanya agak nunduk dikit. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya ngangkat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, ini kepalanya lebih nunduk lagi daripada ruku. Bisa dipahami? Untuk salam semampunya. Assalamualaikum warahmatullahi, sedikit toleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Tadi dikatakan yang lebih afdol adalah lambung kanan. Tapi kalau dia tidak bisa lambung kanan, kalau orang apa itu namanya? Usus buntu itu lambung apa ya? Oh iya, kanan. Saya cari dulu mana lukanya. Iya, kanan ya. Karena dia tidak bisa lambung kanan, berarti dia lambung kiri. Berarti begini. Kiblat di belakang saya, seluruh badannya hadap ke kiblat, kepalanya boleh dikasih bantal, dan dia berbaring di lambung bagian kiri. Nanti sama bersedekah. Baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Inna a'tainakal kautsar fasalli inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, kepalanya agak runduk dikit buat isyarat ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, kepalanya lebih runduk lagi isyarat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya lambung kiri tidak bisa, lambung kanan tidak bisa, bagaimana? Maka dia terlentang, badannya hadap ke atas langit, kakinya yang di kiblat. Seperti ini berarti. Kakinya yang di kiblat. Bagaimana kalau di rumah sakit yang di situ ranjangnya 6? Itu kelas apa tuh? Kelas 3. Ya. Kelas 3 ranjangnya 6. Dia tanya sama suster, "Suster, ini kiblatnya kemana ya?" "Oh, kiblatnya ke sana, Pak." Ternyata kiblatnya itu kalau dia seperti ini, nah, ternyata di belakang kepalanya dia. Lambung kanan tidak bisa, kan tidak bisa. "Permisi dulu ya, ranjangnya bisa tidak geser sana sedikit? Tolong ya, saya mau sholat." Gitu. Kamu coba ke sana sedikit, kan tidak bisa. Karena orang semuanya sakit. Karena semuanya sakit, akhirnya orang sholat dengan kemampuan masing-masing. Lambung kanan tidak bisa, karena memang posisi ranjang tidak begitu. Lambung kiri juga tidak bisa. Kiblat di belakang kepalanya. Maka dia boleh duduk dulu sebentar, putar badannya, baru berbaring lagi supaya kakinya di kiblat. Tapi kalau ini tidak bisa berbalik, ya sudah, sholatlah begitu. Daripada tidak sholat. Jadi tidak ada nanti orang beralasan, "Aku tidak bisa sholat loh." "Kenapa Pak? Bapak aku tidak sholat ini." "Soalnya ini tidak hadap kiblat. Ini orang-orang tidak ada yang mau dipindah semua ranjangnya," katanya. Ya tidak bisa Pak, kita ini harus toleransi, kita semuanya sakit. Jadi bagaimana? Sholatlah begini. Karena ini uzur. Begitu. Bisa dipahami? Ada orang bilang, "Saya tidak bisa sholat kecuali tengkurap." Ya sudah, sholat tengkurap. Siapa tahu misalnya punggungnya kenapa ya kira-kira? Luka bakar, patah tulang punggung, betul ya? Perawat ngerti. Intinya tidak bisa. Pokoknya dia itu tengkurap. Tidak bisa saya sholat ini. Bagaimana saya sholat tengkurap? Ya sholatlah meskipun tengkurap. Bagaimana sedekapnya? Semampunya. Saya tidak bisa sedekap ini, perut saja sudah besar begini baru saya. Ya sudah, tangannya di sebelah badan. Yang penting sholat. Muka saya ini bagaimana? Kasih bantal di dadanya. Banyak betul alasannya. Dia tidak mau sholat. Di nomor 8, jika orang yang sakit tidak mampu sholat dengan berbaring di atas lambung, dia boleh terlentang dan kaki yang hadap kiblat. Sudah lewat ya? Sudah tadi. Nomor 9. Jika orang yang sakit tidak mampu hadap kiblat dan tidak ada orang yang membantu menghadapkannya dirinya ke kiblat, maka silakan sholat dengan kondisi yang dia mampu. Contohnya tadi, kiblat itu ternyata di belakang kepalanya. Kalau dia mau disuruh duduk dulu baru diputar lagi, ini belum yang diputar infusnya lagi. Bagaimana diputar infus lagi? Infus sudah di sini. Nanti suruh berdiri lagi, berputar, setengah mati dia. Ya, belum lagi tidak ada yang jaga. Semua suster sibuk. Masing-masing orang itu dibantu keluarganya. Akhirnya ya sudah, terpaksa karena tidak ada yang membantu dia sholat begitu. Dia sholat dalam keadaan meskipun yang di kiblat itu kepalanya dan kakinya yang di sananya kiblat. Nomor 10, orang yang sakit yang tidak mampu sholat sambil terlentang, silakan sholat dengan apa yang dia bisa. Mau tengkurap kah? Ada kan orang itu patah kaki lalu kakinya diangkat satu, dinaikkan begitu. Nah, sholat dah begini misalnya. Ada yang kakinya dua-duanya diangkat, ya sudah sholatnya begini. Ada yang misalnya saya tidak bisa, saya sholatnya nungging lah meskipun nungging, yang penting ini celana jangan sampai ini jangan sampai nungging celananya terlihat itu celengan. Karena kalau kelihatan celengan di belakang
kelihatan aurat, sholat kelihatan aurat. Kalau secara sengaja tidak diperhatikan, tidak bisa kelihatan secara sengaja bisa batal. Sholatlah nungging, bagaimana caranya? Yang penting sholat. 11. Jika orang yang sakit tidak mampu mengerjakan semua itu, jadi ini misalnya lumpuh total, yang bisa gerak itu hanya matanya, maka dia sholat dengan hati. Adapun gerakan pakai isyarat mata. Coba dibaca. Jika orang yang sakit tidak mampu mengerjakan semua hal di atas, dia boleh sholat dengan hatinya, yaitu bertakbir, membaca bacaan, ruku, sujud, berdiri, duduk, semua di dalam hati. Kewajiban sholat tidak gugur selama akalnya masih berfungsi normal, bagaimanapun kondisi yang dialaminya. Selama belum gila, selama belum hilang akal sehatnya, maka dia tetap harus sholat. Orang yang akalnya sehat dan tidak sholat itu hanya anak kecil, wanita, haid, nifas. Selama akal masih berfungsi normal dan kita sudah dewasa, sudah baligh, maka tetap harus sholat. Nah, untuk nanti tadi saya bilang ada yang masih bisa berfungsi, yaitu lirikan mata, maka nanti matanya yang memberi isyarat. Isyarat ruku, matanya lirik ke bawah, gini. Isyarat ruku, matanya lirik ke bawah. Isyarat sujud, matanya mejam. Kalau sujud, pejam. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ngamatin, ngapain dia? Sholat. Jangan ganggu. Itu ngapain? Itu ruku. Ruku karena kelihatan matanya lirik ke bawah. Tidur kah itu? Enggak, bukan tidur. Itu ngapain? Karena dia matanya menjam, itu apa? Sujud. Kenapa dia begini? Matanya kedip, kedip. Itu kenapa? Itu isyarat sujudnya 2 kali. Nanti bangkit dari ruku, matanya dibuka. Isyarat salam ke kanan, lirik ke kanan. Isyarat salam ke kiri, lirik ke kiri. Ini perhatikan saya, anggaplah saya ini lumpuh total dan saya sholat di atas ranjang rumah sakit. Waliyadzubillah. Ruku. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ini ngapain ini? Sujud. Allahu Akbar. Ini apa ini? Duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Apa ini? Sujud. Allahu Akbar. Apa ini? Tergantung rakaat berapa. Ini tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Kalau matanya saja yang bisa. Kalau kepalanya masih bisa, maka kepalanya bisa digunakan untuk merunduk, isyarat sujud sampai salam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang tadi Imam Kabas tadi yang cuma sakit tadi. Contohnya yang tadi di rumah sakit ranjangnya 6. Terus kiblatnya di sebelah kiri atau di kanan? Kiblatnya sebelah kiri atau di kanan? Oh iya. Tadi kan contoh ini ranjang ya. Ya, ini ranjang nih. Tadi kan contohnya begini. Kiblat di belakang saya, kepalanya di kiblat, kakinya di lawannya kiblat. Ternyata kiblatnya di kanan. Kalau kiblatnya di kanan, kanannya kanan siapa nih? Kanannya dia. Kalau kanannya dia, bagus. Karena mengerjakannya afdol, yaitu lambung kanan. Kalau ternyata kiblatnya di kiri, ya berarti dia pakai lambung kiri. Saya sebentar. Ya kan? Pakai lambung kanan. Kalau memang kiblatnya di kanan, pakai lambung kiri kalau kiblatnya di kiri. Ada juga, saya bisa kok diputar sedikit karena kiblatnya di kiri tapi saya maunya lambung
kanan. Ya berarti duduk dulu, putar, berbaring lagi, baru kemudian lambung kanan. Oke? Ustadz, kiblatnya serong. Ya, serong. Gimana ini? Tadi saya sudah bilang, kalau memang masih bisa kita atur, misalnya kita, anggaplah kita VIP, ranjangnya sendiri, BPJS, ya, kelas 1, atau mau diatur sendiri silakan. Tapi kan kalau situ banyak orang, dan sudah peraturannya rumah sakit ya begitu, begini ranjangnya, jangan diutak-utik, ya berarti sholatnya dengan apa yang kita mampu. Tidak boleh bilang ini kiblatnya ini miring soalnya, jadi saya nggak malas sholat. Ya sudah duduk dulu Pak. Nah Bapak miring di atas ranjang, bisa enggak? Enggak bisa, bisanya tidur. Ya sudah tidur, tapi ini miring, enggak apa-apa. Banyak betul alasan. Dan memang kita dapati, coba jamaah pergi ke rumah sakit. Kita dapati banyak kaum muslimin yang memang mereka segudang alasan disodorkan karena memang justru di situ lemah badannya dan merasa dia punya uzur untuk tidak sholat. Bahkan yang sudah ngaji pun kadang-kadang begitu. Makanya saya tadi bilang, semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa kesehatan supaya kita tidak mengalami hal-hal yang kita khawatir. Mungkin sekarang kita semangat ibadah, begitu datang sakit-sakit yang mungkin tidak biasa kita dapati, kemudian kita kehilangan kesabaran, akhirnya berujung tidak sholat di masa-masa sakit. Ini ada tambahan, catatan saya, catatan lama sekali ini. Bila di rumah sakit tidak menghadap kiblat, menurut mazhab Syafi'i, sholatnya diulang lagi setelah sembuh. Dalam mazhab Hanafi, sholatnya sudah sah dan tidak perlu diulang. Yang lebih kuat wallahu alam adalah sah dan tidak perlu diulang. Dikarenakan kita sholat dalam keadaan Allah berikan keringanan, uzur. Bagaimana kalau orang diopname 20 hari? 20 hari dikali 5 waktu. 100 sholat, disuruh ulang semua akan berat baginya. Ya. Dan bisa jadi ada orang kemudian mengatakan, kalau gitu tidak usah sholat sekarang. Toh tidak dianggap sah juga. Akhirnya tidak sholat sama sekali. Maka yang benar adalah sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Meskipun di rumah sakit tidak menghadap kiblat karena faktor ruangan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut. Nomor 12. Jika ketika sedang sholat orang yang sakit itu mampu melakukan apa yang sebelumnya dia tidak mampu lakukan, atau sebaliknya, maka dia beralih dengan tetap berdasarkan sholat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Coba kita baca. Jika ketika sedang sholat, orang yang sakit itu mampu melakukan apa yang sebelumnya tidak mampu dia lakukan. Misalnya tadinya tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, bahkan tidak mampu memberikan isyarat. Maka hendaklah dia beralih dengan tetap berdasarkan sholat yang telah dia kerjakan sebelumnya. Demikian pula sebaliknya. Jika di tengah-tengah sholat, dia masih mampu berdiri, kemudian tak berdaya, maka dia bisa beralih untuk menyempurnakan sholatnya sesuai dengan keadaan yang dijalaninya. Sholat orang yang mengalami hal tersebut tetap sah karena keadaannya ketika itu dijadikan pijakan sebagaimana jika keadaannya tidak mengalami perubahan. Begini jemaah, bisa diperhatikan. Ada orang, misalnya dia tadinya sholat berdiri karena dia merasa mampu. Sholat berdiri. Tiba-tiba ada kondisi di mana misalnya kakinya apa? Ngeri betul, tertembak katanya. Ini kejadian di mana tuh? Yang wajar-wajar aja nah. Misalnya tiba-tiba kaki itu kambuh gitu, kram ke apa gitu, sakit. Tadinya berdiri, terus sekarang tidak mampu berdiri, ya. Maka dia bisa duduk, lalu kemudian lanjutkan sholatnya, jangan dibatalkan. Begitu juga sebaliknya. Tadinya kram, sehingga dia terpaksa sholatnya duduk. Kemudian setelah sekian menit, rakaat 2, masuk rakaat 3, dia rasa kramnya sudah hilang. Maka dia sudah harus kembali
berdiri. Dan lanjutkan saja sholatnya dan tidak perlu diulang. Tadinya bapak ini sholat di atas ranjang rumah sakit. Ini ranjangnya dia sholatnya duduk. Kan? Karena dia merasa tadi habis minum obat, jadi pusingnya mulai hilang. Dia sholat duduk di atas ranjang. Rakaat 3 mulai keliengan. Pokoknya kepalanya sudah mulai putar-putar lagi. Ya, ternyata obat ini kurang manjur misalnya. Akhirnya dia merasa, aduh ini saya harus tidur ini. Maka dia segera beralih ke posisi tidur. Dan tidak usah dibatalkan. Tadi rakaat berapa? Rakaat 3. Lanjut saja rakaat 3. Begitu juga, dia tadinya merasa pusing, maka dia sholat tidur. Tapi sebelum sholat, dia minum obat. Lalu dia rasa pusingnya hilang. Maka dia bisa bangkit untuk melanjutkan sholat dalam keadaan duduk. Bisa dipahami? Ke-13. Jika orang yang sakit itu tidak mampu sujud di atas lantai, maka dia boleh memberi isyarat sujud di udara dan tidak meletakkan sesuatu sebagai alasnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang dimarfu'kannya, Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit, lalu beliau melihat sholat orang tersebut sholat di atas bantal. Maksudnya dia sujud, dia pakai bantal. Maka beliau mengambil bantal tersebut lalu membuangnya. Maka orang ini mengira yang tidak boleh itu pakai bantal, maka dia ambil tongkat untuk digantikan bantal dengan tongkat. Maka Nabi kembali ambil tongkatnya lalu dilemparkan. Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Shalli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ik." Nabi SAW mengatakan, "Salatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, maka berikan saja isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada ruku'." Ini misalnya teman-teman. Ini jangan yang biru terus ya, gantian lagi. Nah. Salat di atas ranjang sambil duduk. Ini di rumah sakit. Oke? Kan ranjang itu biasanya ada bantalnya kan? Waktu sujud tidak perlu meletakkan bantal. Mana bantal? Misalnya nih sujud di bantal gitu tidak perlu. Malah sama Nabi, pernah Nabi lihat seperti itu, ditarik oleh Nabi bantalnya, ya, sehingga dia mengira oh yang tidak boleh bantal. Dia ambil tongkat, dia pakai tongkat. Mana tongkat? Pakai tongkat. Dia sujud, dahinya ditaruh di tongkat. Maka Nabi ambil kembali tongkatnya. Nabi bilang, berikan isyarat dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi maksudnya Nabi itu sujudnya di udara dan tidak pakai alas, apapun alasnya. Mungkin di ranjang rumah sakit itu ada meja yang buat tempat makan, yang bisa dipakai roda itu kan. Siapa tahu dia bilang, coba tarikan sini mejanya. Terus dia sujudnya di meja. Makanya jangan. Begitu juga sujud di bantal atau sujud yang lain. Sujudnya di udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
akbar. La ilaha illallah. Saya coba ringkas secara kilat ya. Sakit yang tidak bertambah parah bila tetap berdiri maka wajib berdiri. Bila tidak bisa berdiri tegak maka bertopang pada dinding atau tongkat atau orang. Jika tidak bisa bersandar tapi bisanya merunduk sedikit atau membungkuk maka membungkuk. Meskipun tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud tapi masih bisa berdiri maka wajib tetap berdiri. Adapun ruku dan sujud nanti bisa diganti dengan duduk, misalnya duduk di atas kursi. Kalau berdiri bisa memperparah sakit, maka dia boleh sholat sambil duduk. Untuk sholat sambil duduk bisa dengan beberapa alternatif, bisa sholat di atas kursi, bisa sholat di atas lantai. Untuk sholat di atas lantai, duduknya bisa bersila, itu lebih afdol. Bisa tawarruk, bisa iftirash, bisa selonjor atau dengan duduk apapun yang dia mampu. Untuk orang yang duduknya di lantai, maka saat ruku dia pegang lututnya lalu merunduk. Untuk sujud ada 3 model. Bila masih bisa maka sujud seperti biasa. Bila tidak bisa maka tangannya di lantai dan merunduk seperti sujud. Bila tidak bisa juga maka tangannya di lutut dan merunduk lebih rendah daripada untuk ruku. Kalau dia memang menggunakan alat bantu seperti kursi, maka kalau dia hadir di masjid, kakinya yang sejajar dengan jamaah yang lain, tapi dia beritahukan kepada orang yang di belakangnya bahwa jangan khawatir, nanti waktu ruku dan sujud kursinya saya tarik supaya tidak membingungkan orang di belakang. Bila tidak bisa dalam keadaan duduk, maka dia bisa berbaring. Yang lebih afdol berbaring dengan lambung kanan. Bila tidak bisa maka dengan lambung kiri. Bila tidak bisa maka terlentang di mana kaki yang di kiblat. Bila tidak bisa berarti terlentang entah kepalanya yang di kiblat. Bila tidak bisa juga maka terserah tidur yang seperti apa, yang penting tetap sholat. Kemudian bila semua itu tidak bisa dikerjakan maka bisa dengan isyarat. Misalnya untuk orang yang lumpuh total maka dengan isyarat. Isyarat ini bisa dengan isyarat kepala, atau kalau dia memang tidak bisa gerakan kepala dia bisa isyarat dengan mata. Adapun gerakan-gerakan yang lain semua diniatkan di dalam hati. Tidak boleh berdalih dengan sakit bila memang akal masih berfungsi. Untuk orang yang masih memiliki akal sehat, ya maka yang tidak ada kewajiban sholat itu adalah orang haid nifas dan anak kecil. Adapun kita orang dewasa selama masih ada akal sehat maka tetap harus sholat. Bila sujud di udara, maka cukup di udara dan tidak perlu pakai alas. Ada pertanyaan? Ada yang cedera ankle dan semuanya bisa, ruku bisa, sujud bisa dan lain-lain, tapi selalu terlambat karena perpindahan gerakan itu membuat dia harus hati-hati lagi gitu ya. Pertanyaannya? Ya, yang tidak diperkenankan adalah terlalu tertinggal dari imam secara sengaja karena menyibukkan diri dengan bacaan. Adapun kita tertinggal karena sakit, di mana kaki tidak bisa ditekuk cepat-cepat, harus pelan-pelan, maka itu uzur, tidak apa-apa. Gitu ya. Ada pertanyaan? Rebah tadi Ustaz, berarti untuk rukuk sama sujudnya pakai isyarat Ustaz? Ulang. Kalau tadi yang sholat yang lambung kanan, Sholat yang lambung kanan, iya, itu berarti untuk rukuk dan sujudnya isyarat. berarti untuk ruku dan sujudnya isyarat kepala, iya. Kepala. Iya. Tapi tangannya kan masih bisa bergerak. Tangannya masih bisa gerak enggak? Bisa Ustaz. Kalau bisa tangannya bergerak, maka tangannya diangkat. Allahu Akbar. Untuk rukunya pegang. Untuk rukunya dia pegang biasanya nggak nyampe lututnya. Yang dia pegang biasanya paha saja. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau dia sholatnya berbaring, nanti untuk ruku tangannya di mana?
Nah kalau dia mau coba pegang apa nih lutut, biasanya nggak nyampe. Ya paling banter dia itu hanya pegang sampai paha. Dan itu uzur, gitu ya, nggak apa-apa. Oh, kalau dia masih bisa begini, berarti dia bisa duduk dong, ya kan? Kalau dia masih bisa tekuk-tekuk itu, mungkin dia bisa duduk. Kenapa dia tidak duduk? Nah biasanya yang sudah memang posisinya berbaring itu yang memang sudah sulit gitu ya, kondisinya untuk terlalu banyak bergerak. Dia itu awalnya berbaring, tapi dibantu support pensiun itu boleh. Dia tadinya berbaring lalu kemudian disupport untuk bisa duduk, boleh. Misal pakai ranjangnya rumah sakit kan itu ada tuasnya di, lalu kemudian nanti lama-lama dia seperti duduk, maka boleh. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi Ibnu Mas'ud bilang, bahkan di antara kami ada yang demi pergi ke masjid dipapah oleh orang-orang, dan supaya bisa berdiri tegak di dalam shaf maka dia diapit, artinya dia ditopang, maka dia bisa bersandar dengan ranjang rumah sakit yang memang masih bisa ditekuk. Kalau koma Ustaz. Apa? Koma. Belum sampai babnya kelajuan Pak Agung ya. Tapi enggak apa-apa, siapa tahu meninggal kita. Entah saya, entah Pak Agung duluan. Ya. Akhirnya tidak terjawab. Untuk orang koma, berarti kan hilang kesadaran. Maka dia tidak wajib sholat. Kecuali sebagian ulama yang mengatakan koma atau pingsan kurang dari 3 hari, maka semua sholatnya harus diqodok. Karena orang yang pingsan atau koma 3 hari ke bawah itu dikiaskan seperti tidur, dan orang yang ketiduran wajib qodok sholat. Lebih dari 3 hari mereka menganggap itu seperti orang yang gila, dan orang gila tidak wajib sholat. Maka koma seminggu, sebulan, maka setelah dia sehat, yang dulu tertinggal tidak ada gantinya, tidak perlu diqodok sama sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.